Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertatap muka yang pertama kali ini kelas 6 pada tahun pelajaran yang baru. Pada anak sekalian yang sangat saya banggakan dan sangat saya cintai, kalian baru naik kelas 6 akan masuki pembelajaran yang baru. Pada tatap muka yang pertama ini kita akan masuk pembelajaran tematik 6, tema 1, subtema 1, yaitu masuk pada pembelajaran 1 tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Jadi di sini pada pembelajaran tema 6, subtema 1, tema 1, subtema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam pada pembelajaran 1 membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Namun sebelum kita melanjutkan tatap muka kali ini, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah ini tatap muka daring ini secara virtual, secara online bisa memanfaatkan ilmu yang diterima oleh kalian semuanya. Amin. Adapun tujuan pembelajaran pada tatap muka kali ini yang pertama adalah setelah melihat video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan cara perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran, siswa dapat membuat karya tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Itu tujuan pembelajaran pada tatap muka kali ini. Oke, kita masuk pada materi pokok tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Bahwa pada tumbuhan-tumbuhan yang berkembang biak secara generatif biasanya memiliki bunga. Itu di sini kita perhatikan gambar penampang bunga pada layar berikut. Di sini ada sebuah bunga dengan penampang-penampangnya yang menandakan bahwa tumbuhan tersebut berkembang biak secara generatif. Penampangnya dari bawah angket bunga, kemudian masuk pada tersari bunga, kemudian bakal biji, lobak bunga, terus di sini angket putik, terus kepala putik. Di sini ada benang sari dan kepala sari serta mahkota bunga. Kebalikannya dari mahkota ini yang indah, terus kepala sarinya, terus benang sarinya, kepala putik, angket putik, lobak bunga, bakal biji ya dari dalam ini, dan dasar bunga dan tangkai bunga. Ini bunga yang sempurna yang nanti akan mengalami proses pembuahan atau perkembangbiakan oleh bunga di sini. Itu penampang bunga. Oke, adapun tahap-tahap perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Ini kita lihat sama-sama, kita bahas. Perkembangbiakan generatif dalam tumbuhan secara kawin atau secara seksual dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Jadi perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif atau secara kawin atau seksual dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Jadi yang dimaksud penyerbukan yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Selanjutnya, serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sarinya. Kemudian
Tahap keempat, ya, di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan. Apa itu pembuahan? Yaitu peleburan sel atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik atau sel kelamin betina atau sel telur. Di sini akan terjadi pembuahan. Ya, bakal biji itu akan terjadi pembuahan. Yang dimaksud pembuahan itu ada peleburan sel atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik atau sel kelamin betina atau sel telur. Itu campur, ya, lebur. Dari satu akan menjadi proses pembuahan. Proses pembuahan yang jadi akhirnya menjadi bakal buah biji. Hasil dari pembuahan itu adalah dinamakan sigot. Kemudian sigot berkembang menjadi lembaga. Kemudian bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi dari buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan. Ini tahap-tahap perkembangbiakan tumbuhan secara general. Nah, seperti tadi disampaikan bahwa perkembangbiakan secara generatif itu akan melewati masa penyerbukan. Masa penyerbukan itu jatuhnya sel ke kepala putik. Adapun macam-macam penyerbukan berdasarkan asal sel-selnya, ini kalian lihat di sini, ya, macam-macam penyerbukan berdasarkan asal sel-selnya. Itu ada berapa? Yang pertama, penyerbukan sendiri. Nah, ini kalian lihat perbedaannya. Gambar itu ada 4 jenis gambar. Ya, di sini ya, berdasarkan asal sebesarnya. Yang pertama, penyerbukan sendiri di sini. Apa? Penyerbukan sendiri adalah jika sebesari dan kepala putik berasal dari bunga yang sama. Jadi di sini, ya, di sini sebesarnya jatuh ke kepala putik dalam satu bunga. Nah, di sini, ya, sebesar jatuh ke kepala putik pada satu bunga. Ya, satu bunga, satu tangkai, atau bunga itu sendiri, Ini jadi sebesar bunga itu jatuh ke kepala putik itu sendiri, bunga itu sendiri. Jadi satu bunga, satu tangkai, ya. Di bunga itu sendiri sebesarnya jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri disebut penyerbukan. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga di sini adalah masih satu pohon, cuma berbeda bunga, tapi masih satu jenis. Cabang, ya. Di cabang yang lain ada bunga, dengan cabang yang lain ada bunga. Ya. Penyerbukan tetangga jika sebesar jatuh ke kepala putik, ya, jatuh ke kepala putik bunga lain, tapi masih satu pohon. Nah, di sini berbeda bunga. Misalnya seribu sari ini jatuh ke sini. Nah, berarti kan berbeda bunga. Atau kebalikannya, seribu sari bunga ini jatuh ke kepala putik atau menempel pada kepala putik bunga ini. Nah, berbeda bunga. Nah, maksudnya beda bunga tapi satu jenis, karena masih satu pohon. Satu pohon beda bunga. Ini disebut penyerbukan tetangga. Itu jika seribu sari jatuh ke kepala putik bunga lain tapi masih satu pohon. Yang ketiga, penyerbukan silang. Nah, ini silang. Silang itu beda pohon, ya, beda pohon tapi masih satu jenis bunga. Nah, penyerbukan silang jika sebesar berasal dari tumbuhan lain yang sejenis. Nah, misalnya ini pohon bunga sepatu yang satu, ini pohon bunga sepatu yang satu lagi, pohon bunga sepatu A dan pohon bunga sepatu B, sama-sama bunga sepatu. Nah,
Kebetulan di sini serbuk sarinya jatuh atau mungkin dibawa oleh lebah atau kupu-kupu. Nah, ke bunga ini menempel di kepala putik bunga B, atau kebalikannya, serbuk sari bunga B menempel di kepala putik bunga A. Ya, berbeda pohon tapi masih satu jenis bunga, disebut penyerbukan silang. Kemudian yang ketiga, penyerbukan klastar. Jika serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang berbeda jenis, nah ini ya, berbeda jenis, beda pohon, beda bunga, beda pohon, berbeda bunga, tapi serbuk sarinya menempel atau melekat yang dibawa oleh serangga atau lebah ke bunga yang lainnya. Beda pohon, beda bunga, beda jenis, tapi menempel serbuk sarinya ke kepala putik bunga satu ke bunga yang lain yang berbeda pohon dan berbeda bunga. Ini macam-macam penyerbukan yang berasal dari serbuk sarinya. Ya. Adapun cara-cara penyerbukan seperti tadi, bagaimana serbuk sari bisa menempel dari bunga yang satu ke bunga yang lain tapi berbeda pohon, berbeda bunga, berbeda tangkai. Nah, bisa penyerbukan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri, kristogami. Nah, penyerbukan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri, itu kristogami. Jadi menempelnya serbuk sari ke kepala putik, tapi yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri tanpa bantuan lainnya. Kemudian penyerbukan dengan bantuan angin. Nah ini, jika serbuk sarinya terbawa oleh angin, kemudian menempel ke putik bunga yang lain karena kena angin, maka disebut dengan anemogami, penyerbukan anemogami. Kemudian penyerbukan yang dibantu hewan. Nah seperti tadi, jika bunga A dan bunga B berjauhan, tapi ada lebah yang membawa serbuk sarinya kemudian nempel ke bunga B, itu dibantu oleh hewan atau serangga, maka disebut dengan penyerbukan zoidiogami. Kemudian penyerbukan yang dibantu oleh air disebut dengan hidrogami. Sedangkan penyerbukan yang sengaja dibantu manusia disebut antropogami. Itu cara-cara penyerbukan. Selanjutnya, nah setelah kalian mempelajari, saat kita mempelajari materi tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif melalui penyerbukan tadi, baik penampang bunga, jadi tumbuhan yang akan berkembang biak secara generatif cirinya memiliki bunga. Nah, karena di situ ada kepala putik dan serbuk sarinya. Jadi sama penyerbukan sudah, ya, cara penyerbukan sudah berasal dari serbuk sarinya. Nah, sekarang tugas kalian adalah untuk menggambar yang indah tentang penampang bunga beserta keterangan bagian-bagian bunganya. Jadi tugas kalian nanti digambar di kertas gambar atau di buku gambar, yaitu menggambar penampang bunga yang sudah dijalan di depan. Silakan bisa nyontoh boleh, tapi yang penting jangan menjiplak, nyontoh nggak apa-apa. Nanti setelah itu diwarnai dengan indah, yang halus, yang bagus, dan diberi keterangan-keterangan pada gambar tersebut seperti contoh tadi. Oke, ayo kita belajar bersama, dipahami bagian-bagiannya, ya. Oke, bagiannya itu saja yang bisa perlu sampaikan. Mudah-mudahan dapat diserap oleh anak-anak sekalian dan bisa bermanfaat oleh kita semuanya. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.